Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kelapa Kerdil. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kelebihan bonsai kelapa dengan gaya duduk. Gaya duduk yang saya maksud adalah di mana batok menempel pada media atau duduk. Misalnya bisa kita lihat ini ya, ini contohnya. Nah, ini nempel di media batoknya. Ini saya nyebutnya gaya duduk atau bisa seperti ini ya. Nah, ini termasuk duduk, hanya ini akarnya mengelilingi ke atasnya. Atau kalau yang ini biasa para penggemar bonsai kelapa gaya menyebutnya gaya cakar batok sendiri atau catori. Nah, untuk cara pembuatannya ini pernah saya upload, silahkan yang mau melihat bisa dilihat di deskripsi ya linknya. Baik, pada bonsai kelapa kita mengenal beberapa gaya. Ada yang gaya nungging, ini seperti ini nungging. Ada yang gaya akar gurita, orang bilang akar gurita, ini akar mengelilingi batok seperti ini. Ada yang gaya ori, nah ini yang belum lama saya buat. Ini ori, maksudnya ori adalah menampilkan asli masih ada kulit kelapanya, tidak dikupas dan diusahakan tidak keluar akarnya. Ada juga yang ori keluar akar ya, misalnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini ori dengan keluar akar ya, ini akarnya ya, tapi tidak dikupas ya. Oke, kita lanjut. Ada juga yang gaya tanpa batok, jadi memang diprogram tanpa batok dan biasanya dibuat di pot yang ceper. Bisa kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini memang tanpa batok sehingga potnya ceper. Ini ketebalan pot ya, tidak lebih dari 10 cm ya. Ini tanpa batok. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain gaya-gaya seperti itu ada satu lagi, yaitu gaya melayang ya, gaya melayang ini akar terangkat dan batoknya menggantung tapi tidak nungging ya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat ini ya, seperti itu. Baik, lanjut ke inti tema yang akan saya sampaikan, kelebihan gaya duduk. Nah, seperti ini gaya duduk. Ini kelebihannya adalah meskipun batoknya sudah lepas tapi dia seakan-akan atau terlihat tidak lepas. Ini bisa kita lihat ini jadi seakan-akan ini tidak lepas, padahal ini batoknya sudah lepas. Ini kalau kita nah, ya, tidak sudah tidak menyambung dengan bonggolnya, sudah lepas ya. Tapi masih lengket karena ini waktu membuatnya, jadi kita kupas hanya bagian atas, bagian bawahnya tidak kita kupas ya. Jadi sebetulnya ini yang bikin nempel terus adalah sabutnya yang bagian bawah yang tidak dikupas. Bagian atas kita kupas, bagian bawah tidak kita kupas, sehingga lengket dengan medianya, sehingga tidak, meskipun lepas ini tidak jatuh atau tidak kemana-mana. Kan kalau ini mau seperti kelihatan rapat seperti ini, kita tinggal kita kasih media lagi yang sebelah sini biar rapat seperti itu. Nah, satu lagi contohnya yang duduk ya. Kalau yang ini jelas ini tidak akan apalagi terkurung oleh akarnya ya, tidak akan lepas. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini adalah contoh gaya duduk ya.
yang juga modelnya saya kupas hanya bagian atasnya saja, kita perjelas. Nah, ini sabutnya yang masih tersisa dulu sudah agak sudah busuk ya, dan ini masih lengket. Sebetulnya ini sudah 2 tahun lebih, ini bahkan bonggolnya sudah ada mungkin 10-an senti dari sini ya, 10-an senti, hampir 10-an senti, tapi ini batoknya masih kuat menempel, padahal ini sebetulnya juga sudah lepas ya. Ini sebetulnya sudah lepas, melihat umurnya pasti sudah lepas, karena ketahanan batok itu nempel di bonggolnya ya tidak lebih dari 2 tahun atau bahkan 1 tahun saja sudah ada yang lepas, apalagi batok besar dengan model menggantung, karena berat biasanya gampang lepas. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau misalnya dapat bahan yang sudah tumbuh besar, ini dulu bahannya sudah tumbuh besar, kita kupas bagian atas saja, langsung kita tanam ya, akarnya kita rapian, kita tanam, menyisakan sabutnya nanti nempel dengan medianya ya, dan nanti akan jadi seperti ini contohnya. Jadi batoknya tetap nempel kuat, ini termasuk kuat nempelnya ya. Nah, itulah kelebihan dari sistem atau gaya duduk dari bonsai kelapa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.